Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamzaroni dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang kualitas pribadi konselor. Nah, di mana di sini kualitas pribadi konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam konseling. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor yaitu faktor penentu bagi untuk pencapaian konseling secara efektif. Maka di sini Cavanak mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik, di antaranya yaitu pemahaman diri. Nah, di mana di sini pemahaman diri ini konselor harus mengetahui atau memahami dirinya dengan baik. Dia secara pasti memahami apa yang dia lakukan dan mengapa dia melakukan dan masalah apa yang harus diselesaikan. Nah, di sini kualitas pribadi konselor atau karakteristik kualitas pribadi konselor, pemahaman diri ini sangat penting karena dengan konselor memahami dirinya, maka dia bisa mengajari cara memahami diri terhadap orang lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah karakteristik konselor itu yaitu kompeten. Nah, di mana di sini kompetensi ini konselor memiliki kompetensi, karena dengan konselor memiliki kompetensi maka dapat melahirkan rasa percaya pada diri kalian untuk meminta bantuan konseling terhadap konselor tersebut. Nah, yang ketiga itu yaitu tentang kesehatan psikologis. Di sini berarti bahwa kesehatan psikologis, konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik, yaitu memiliki kualitas yang dapat mengatasi atau yang dapat membantu atau mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. Nah, terus di sini yaitu tentang dapat dipercaya. Nah, di sini berarti bahwa kalian dalam konseling ini kalian dalam konseling perlu mempercayai karakter dan motivasi konselor. Di sini berarti bahwa kalian percaya bahwa konselor itu memiliki motivasi untuk dapat membantunya. Yang selanjutnya yaitu adalah kejujuran. Nah, di mana di sini kejujuran ini konselor yang memiliki kejujuran dapat memungkinkan konselor yang memberikan umpan balik secara objektif kepada kalian. Selanjutnya yaitu kekuatan. Nah, di mana di sini dengan konselor memiliki kekuatan, maka dia dapat mendorong kalian untuk mengatasi masalah kalian tersebut. Nah, yang selanjutnya itu bersikap hangat. Nah, di mana di sini bersikap hangat ini konselor harus bersikap ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang terhadap kalian. Nah, yang selanjutnya itu adalah aktivis responsif, terus sabar. Nah, dengan sabar ini kalian dapat konselor dapat membantu kalian untuk mengembangkan dirinya secara alami. Yang selanjutnya yaitu adalah kepekaan. Kualitas pribadi konselor yang terakhir itu ialah tentang kesehatan holistik. Selanjutnya yaitu tentang model-model bimbingan. Nah, di mana di sini model-model bimbingan pertama itu model bimbingan pada periode awal, di mana di sini model bimbingan pada periode awal ini ada dua macam model bimbingan. Yang pertama itu model bimbingan Parsonian, yang dimana di sini model ini dikemukakan atau gagasan dari
Frank Farson, dan model ini berupaya menjodohkan karakteristik atau kemampuan minat individu dengan syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Di mana di sini berarti bahwa bila individu bekerja di sesuatu tempat yang sesuai dengan karakteristik pribadinya, maka dia akan menguntungkan dirinya sendiri, dan bukan hanya menguntungkan dirinya sendiri, tapi menguntungkan masyarakat dan atau tempat ia bekerja. Dan di mana di sini Parson mengemukakan ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam memilih suatu pekerjaan. Yang pertama itu mind analysis, di mana di sini berarti bahwa klien dan konselor dan klien memahami bersama tentang minat, kemampuan dan bakat seorang klien. Dan faktor yang kedua itu yaitu job analysis, di mana di sini individu atau klien mempelajari berbagai lini pekerjaan, baik itu bagaimana persyaratannya, bagaimana peluangnya, dan bagaimana prospek pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir itu ialah join on cooperative conversions of these 2 sets of analysis. Nah, di mana di sini konselor dan klien bekerjasama memadukan data-data yang dianalisis dari kedua faktor di atas tersebut. Kemudian model yang kedua pada periode awal ini yaitu bimbingan identik dengan pendidikan, yang mengemukakan bahwa bimbingan identik dengan pendidikan ini adalah Brewer. Nah, di mana di sini Brewer berpendapat bahwa pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan para siswa atau peserta didik agar mampu melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan yang bermakna dengan pengetahuan dan kebijakan. Dan di sini juga Brewer berpendapat bahwa ada beberapa kriteria bimbingan, di antaranya itu bimbingan bersifat simpatik, bersahabat, dan kemampuan. Dan yang kedua itu bimbingan memberikan bantuan kepada individu agar dapat membimbing dirinya sendiri dan agar lebih baik. Mungkin itu saja dari saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.